The incident occurred in the commuter town of Seijo. Hello boy, welcome back ke channel gua, Mike Tam. Hari ini gua mau ceritain sebuah kasus penusukan yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Kasus ini terjadi di kota Tokyo, Jepang, yang saat ini sedang melangsungkan acara Olimpik 2020. Di tengah ramainya pengunjung dari mancanegara yang hadir untuk membanggakan negara mereka masing-masing, seorang pria berumur 36 tahun dengan nama Yusuke Tsushima akan melakukan sebuah tindakan kriminal di dalam kereta bawah tanah. Cerita ini dimulai pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2021. Pada siang itu, Tsushima melakukan sebuah pencurian barang di salah satu minimarket di sekitar stasiun kereta api. Sialnya untuk dia, seorang perempuan yang sedang menjaga minimarket tersebut menangkap basah pencurian barang ini dan kemudian melaporkan Tsushima ke kantor polisi. Mungkin karena barang yang dicuri nominalnya kecil ataupun tidak terlalu mahal ya, Tsushima tidak ditahan dan akhirnya dilepaskan. Mungkin dengan peringatan atau sanksi. Namun, hal inilah yang menjadi trigger dan memancing emosi Tsushima untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain. Diketahui bahwa Tsushima berkata, pada awalnya, dia hanya menargetkan sang penjaga toko yang telah melaporkannya ke kantor polisi. Namun, malamnya saat dia kembali ke toko tersebut, ternyata toko telah tutup. Di sini mungkin kita berpikir, kalau misalnya benar dia itu adalah dendam terhadap sang penjaga toko, harusnya dia pulang mencari kesempatan lain, mungkin besoknya, lusanya, saat yang waktu lainnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sang penjaga. Tetapi, ternyata Yusuke Tsushima ini sudah selama 6 tahun terakhir mulai merasakan keinginan untuk membunuh orang lain. Jadi pada malam itu, mungkin emosinya sudah tinggi, dia memilih atau merencanakan untuk melakukan pembunuhan massal di dalam kereta bawah tanah. Diketahui bahwa dia memilih melakukan tindakannya ini di dalam kereta, dikarenakan di sana dia memiliki kesempatan terbesar untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang. Mungkin dia berpikir, saat kereta lagi jalan, kecepatan tinggi, pintu tertutup, orang nggak bisa lari, dia bisa membacok-bacok sebanyak mungkin ya, kita nggak tahu. Tidak diketahui persis dari stasiun mana Tsushima masuk ke dalam kereta, namun lokasi kejadian ini berada di Setagaya Ward, yang berada tidak jauh dari Stadium Nasional Olimpik, hanya sekitar 15 km. Dan pada saat dia memilih untuk melakukan aksinya ini, nantinya kereta akan berada dekat dengan stasiun Seijo Gakuenmai. Tsushima masuk ke dalam kereta membawa pisau, gunting, minyak, dan juga lighter. Diperkirakan bahwa awalnya mungkin dia berkeinginan untuk membakar gerbong-gerbong kereta. Waktu berlalu dan pada sekitar jam 8.30, Tsushima akhirnya melakukan aksinya. Dia memulai dengan menusuk seorang perempuan muda yang sedang duduk tidak jauh dari kursinya. Punggung dari perempuan muda ini berkali-kali dibacok oleh Tsushima, dan kemudian setelah selesai dia langsung melanjutkan mencoba membunuh ataupun melukai orang-orang terdekat lainnya. Sontak semua penumpang panik, kaget, dan segera berlari menjauh dari Tsushima. Berpindah ke arah gerbong kiri dan kanan lainnya secara beramai-ramai. Diketahui bahwa 10 orang mengalami luka tusukan dari tindakan Tsushima. Dan perempuan muda berumur 20 tahun yang menjadi korban pertama Tsushima mengalami luka paling serius dan harus menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. 9 orang lainnya yang terluka berhasil selamat tanpa luka yang terlalu serius. Namun, salah seorang saksi di dalam gerbong lain menyatakan bahwa kepanikan saat orang-orang mulai berlarian menuju gerbong-gerbong lain begitu menyeramkan. Dia bahkan sempat melihat beberapa orang yang mungkin bagian badannya berlumuran darah. Sang masinis kereta yang mendapatkan info bahwa telah terjadi penusukan di dalam kereta langsung menghentikan kereta dan membuka gerbang-gerbang pintu setiap gerbong. Di saat ini, polisi juga sudah dihubungi oleh penumpang lain dan langsung meluncur ke lokasi. Di saat bersamaan, Tsushima mendapatkan bahwa pisaunya telah lepas dari gagangnya, mungkin karena terlalu banyak buat lukain orang ya, dan pisaunya bukan pisau yang khusus, hanya mungkin pisau biasa. Dan di saat itu juga Tsushima berpikir bahwa tindakannya sudah cukup. Dia segera loncat turun dari kereta dan berlari. Mungkin saking buru-buru atau tegang, HP dan pisau senjatanya ini tertinggal di dalam kereta tersebut. Polisi dan Departemen Kebakaran yang telah sampai langsung segera menolong dan mengevakuasi para penumpang ke stasiun terdekat. Polisi yang masuk ke dalam gerbong tempat kejadian ini terjadi tidak menemukan Tsushima yang telah lari, dan mereka lebih memfokuskan kinerja untuk menyelamati dan menolong para korban-korban penusukan.
Tentu polisi juga langsung melakukan penyelidikan dan media-media berita langsung melaporkan kejadian ini. Tentu ini sangat menghebohkan warga Tokyo dikarenakan Jepang adalah sebuah negara dengan jumlah kriminal yang sangat rendah. Walaupun memang dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan peningkatan kasus-kasus pembunuhan dengan senjata pisau. Malam berlalu dan Tsushima terus melarikan diri, semua media-media Jepang terus memberitakan kasus ini. Dan mereka juga tidak lupa memberitahukan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak lupa melaporkan jika melihat suspek yang mencurigakan di sekitar area tempat kejadian. Hari berganti dan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, Yusuke Tsushima akhirnya menyerah karena dia merasa terlalu lelah untuk terus berlari. Dia memasuki sebuah minimarket di area Suginami yang berjarak sekitar 5 km dari tempat kejadian. Dilaporkan bahwa Tsushima memberitahu ke manajer toko tersebut bahwa dialah pelaku dari penusukan yang sedang heboh di berita-berita. Sang manajer yang awalnya kaget langsung segera menelepon polisi setelah melihat badan dari Tsushima yang berlumuran dengan darah. Polisi yang menerima laporan ini langsung segera meluncur ke lokasi dan menangkap Yusuke Tsushima. Jadi itulah cerita tentang kasus penusukan yang baru saja terjadi di Jepang. Tapi yang sangat merisaukan sebenarnya adalah alasan kenapa Tsushima melakukan upaya pembunuhan di kereta bawah tanah ini. Tsushima mengaku kepada polisi bahwa alasan dia melakukan ini hanya karena dia tidak tahan melihat orang-orang yang terlihat bahagia. What the hell? Jadi, itulah dunia zaman sekarang. Alasan-alasan yang paling simpel aja bisa membuat orang sampai mau melakukan pembunuhan. Maka oleh karena itu, kita semua harus selalu waspada dan hati-hati dimanapun dan kapanpun ya boy. Kalau kalian pengen request gue cerita tentang hal-hal tertentu, jangan lupa buat komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat like dan subscribe ke channel gue. Cheers, Mike Tam out!